Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviar Baini Daulay, NIM 0201201016. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya, yaitu dengan judul Praktek Mediasi di Masa Rasulullah dengan dosen pengampu Bapak Khairul Mufti Rambe MHI. Materi yang pertama yaitu pengertian tahkim. Tahap pertama yang harus dilaksanakan oleh hakim dalam menyidangkan suatu perkara yang diajukan adalah mengadakan perdamaian antara pihak yang bersengketa. Kewajiban hakim dalam mendamaikan pihak-pihak yang berperkara adalah sejalan dengan tuntunan ajaran Islam. Ajaran Islam memerintahkan agar menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi di antara manusia sebaiknya diselesaikan dengan jalan perdamaian atau Islam. Tahkim yakni berlakunya dua pihak yang bersengketa kepada orang yang mereka sepakati dan setujui serta rela menerima keputusan untuk menyelesaikan persengketaan mereka. Terlindungnya orang yang bersengketa pada orang yang mereka tunjuk sebagai penengah untuk memutuskan atau menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara mereka. Sedangkan pengertian tahkim dalam terminologi fikih ialah adanya dua orang atau lebih yang meminta kepada orang lain agar diputuskan perselisihan yang terjadi di antara mereka dengan hukum syar'i yang sekarang kita sebut dengan istilah mediasi. Lembaga tahkim telah dikenal sejak jauh sebelum masa Islam. Orang-orang Nasrani apabila mengalami perselisihan di antara mereka mengajukan perselisihan tersebut kepada Paulus untuk diselesaikan secara damai. Lembaga tahkim juga dilakukan oleh orang-orang Arab sebelum datangnya agama Islam. Pertikaian yang terjadi di antara mereka biasanya diselesaikan menggunakan lembaga tahkim. Pada umumnya, apabila terjadi perselisihan antara anggota suku, maka kepada suku yang bersangkutan yang mereka pilih dan mereka angkat sebagai hakamnya. Namun, jika perselisihan terjadi antara suku, maka kepala suku lain yang tidak terlibat dalam perselisihan yang mereka minta untuk menjadi hakam. Pada masa Rasulullah juga sudah menyelesaikan perselisihan atau sengketa seperti itu. Ada beberapa peristiwa di masa Rasulullah dan para sahabat yang diselesaikan melalui lembaga tahkim. Peristiwa-peristiwa tersebut antara lain yaitu yang pertama, peristiwa tahkim pada waktu pelaksanaan renovasi Ka'bah. Ketika itu terjadi perselisihan antara masyarakat Arab untuk meletakkan kembali Hajar Aswad ke tempat semula. Mereka semua merasa dirinya berhak dan merupakan kehormatan bagi mereka untuk mengangkat Hajar Aswad tersebut. Pada mulanya mereka sepakat bahwa siapa yang paling cepat bangun pada keesokan harinya, maka dialah yang berhak mengangkat Hajar Aswad dan meletakkan kembali ke tempat semula. Ternyata mereka serentak bangun pagi itu, sehingga tidak ada seorang pun di antara mereka yang lebih berhak atas yang lainnya. Lalu mereka meminta kepada Nabi Muhammad SAW yang pada waktu itu belum diangkat menjadi Rasul untuk memutuskan persoalan mereka. Dengan bijaksana, Nabi Muhammad SAW membentangkan selendangnya dan meletakkan Hajar Aswad di atasnya. Lalu meminta waktu dari masing-masing untuk mengangkat pinggir selendang tersebut. Kebijakan Nabi SAW tersebut disambut dan diterima baik oleh masing-masing pihak yang ikut berselisih pendapat pada waktu itu. Yang kedua, peristiwa yang terjadi di antara Umar dan Amr bin Tufail yang memperebutkan posisi jabatan sebagai kepala suku lain untuk diangkat sebagai hakam. Peristiwa ini terjadi pada tahun 620. Materi yang kedua yaitu dasar hukum mediasi bermasa Nabi dan sahabat. Secara historis, penyelesaian sengketa melalui cara mediasi telah lama dikenal dengan praktek hukum Islam. Hukum Islam yang dimaksud di sini adalah hukum yang sumbernya dari wahyu Allah.
Penegasan yang dimaksudkan untuk membedakan hukum lainnya yang sumbernya bukan wahyu dari Allah, tetapi dari hasil pemikiran manusia. Oleh karena itu, hukum Islam tidak terbatas pada hukum yang diberlakukan di negara-negara yang berada di kawasan Timur Tengah, tetapi juga yang berlaku di negara yang di luar kawasan tersebut, yakni negeri-negeri Muslim seperti Indonesia, Malaysia, Brunei, dan lainnya. Asal ini bersumber dari wahyu Allah walaupun tidak menggunakan nama hukum Islam. Tahkim sebenarnya telah dipraktikkan sejak pada awal Islam. Rasulullah sudah telah mempraktekannya. Misalnya ketika Rasulullah menerima keputusan Sa'id bin Mu'adz mengenai Bani Quraidah. Demikian juga pertengkaran antara Umar bin Khattab radhiyallahu dengan Ubay bin Ka'bah tentang kebun kurma. Perkaranya ditahkimkan oleh Zaid bin Sabit. Semua sahabat sepakat menerima keputusan hakam dan membenarkannya. Praktek penyelesaian sengketa melalui tahkim ini diabadikannya dalam Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 35 dan ayat 128, surah Al-Hujurat ayat 9 dan 10 dalam kasus perselisihan antara suami istri dan kasus lain yang terjadi di kalangan umat Islam. Surah Al-Hujurat ayat 9 sampai 10 yang artinya, dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang, hendaklah kamu damaikan antara keduanya. Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah melanggar perjanjian itu dan kamu perangi sampai surat kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan dan hendaklah kamu berlaku adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Yang kedua, surah An-Nisa ayat 128 yang artinya, dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi yang keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik atau bagi mereka walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu dari nusyuz dan sikap tak acuh, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Di samping ayat-ayat yang menunjuk pada kasus mediasi untuk mendamaikan para pihak yang terlibat sengketa, juga terdapat hadis yang menjelaskan tentang tahkim dalam suatu kasus persengketaan. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Mashhur dan Ibnu Jarir dari Abu Malik yang menyatakan bahwa dua orang lelaki muslim saling memaki dan menghina yang menyebabkan dua kelompok bertengkar. Lalu terjadi saling memukul di antara mereka dengan menggunakan tangan dan terompah mereka. Hadis ini sesungguhnya menceritakan tentang sebab-sebab turunnya ayat 9 dan 10 surah Al-Hujurat di atas. Dalam riwayat lain disebutkan, Umar berkata, selesaikanlah perselisihan apabila di antara pihak-pihaknya mempunyai hubungan kerabat. Sesungguhnya penyelesaian melalui pengadilan akan melahirkan kemarahan di antara mereka. Ayat dan hadis-hadis di atas semuanya menunjukkan kebolehan melakukan tahkim. Dengan kata lain, tahkim merupakan lembaga yang diakui oleh syarak, bahwa menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, seorang ulama berkemuka Umar bin al-Khattab, dan selesaikanlah pertikaian sehingga mereka berdamai. Sesungguhnya penyelesaian melalui pengadilan akan menyebabkan timbulnya rasa benci di antara mereka. Jadi kesimpulan dari makalah saya yaitu tahkim yang berlindungnya dua pihak yang bersengketa kepada orang yang mereka sepakati dan setujui serta rela menerima keputusannya untuk menyelesaikan persengketaan mereka. Berlindungnya orang yang bersengketa pada orang yang mereka tunjuk sebagai penengah untuk memutuskan atau menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara mereka. Tahkim dalam terminologi fikih ialah adanya dua orang atau lebih yang meminta kepada orang lain agar memutuskan perselisihan yang terjadi di antara mereka dengan hukum syar'i yang sekarang kita sebut sebagai istilah mediasi. Tahkim sebenarnya telah dipraktikkan sejak masa awal Islam. Rasulullah sendiri telah
Demikian juga pertentangan antara Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan Ubay bin Ka'ab tentang kebenaran. Perkaranya ditahkimkan oleh Zaid bin Sabit. Semua sahabat sepakat menerima keputusan hakam dan membenarkannya. Praktik penyelesaian sengketa melalui tahkim ini diabadikan dalam Al-Quran dan surah An-Nisa ayat 35 dan ayat 128 dan surah Al-Hujurat ayat 9 dan 10. Mungkin demikian presentasi saya pada hari ini.